Welcome back, kali ini Rejici ingin rakit PC dengan budget 1,8 cuy. Namun dengan budget 1 juta, mungkin gak sih untuk kebutuhan live streaming dan VTuber ya? Tentu itu bakalan sulit dengan budget segitu cuy. Tapi kali ini Rejici bakalan cobain dengan budget yang benar-benar terbatas. Mari kita hunting komponen-komponen yang didapatkan cuy. Dan berapa sih harga bekasnya? Ini saya benar-benar mangkas budget sampai dompet kosong agar benar-benar PC ini jadi, karena kontennya benar-benar asli orangnya kerek hore. Lalu komponen apa aja sih yang dipakai untuk rakitan kali ini? Oke, jadi prosesornya saya menggunakan i7 generasi kedua. Tanpa prosesor ini mungkin Rejici nggak bakalan rakit sih. Jadi ceritanya begini. Awal mulanya saya sedang mencari casing dan kebetulan di daerah saya ada yang jual komputer rusak. Ya saya lihat casingnya masih bagus, jadi saya beli berserta isinya karena harganya memang agak murah. Sama seperti beli casing tapi bonus komponen gitu. Nah di dalam casing ini terdapat Mobo seri Z, tapi ya rusak, gua nggak bisa berharap. Dan setelah dicek, ternyata Mobo ini menggunakan prosesor i7 2600 yang kebetulan masih bisa nyala saat jalan dengan baik. Alhasil pun saya mencari Mobo untuk prosesor ini. Oke, jadi komponen apa aja sih untuk rakitan kali ini? Oke, di sini seperti yang diceritakan sebelumnya, saya menggunakan prosesor i7 2600 yang memiliki 4 core dan 8 thread dengan base frekuensi 3,4 GHz dan bisa up to sampai 3,8 GHz. Memiliki cache 8 MB dan TDP 95W. Tentu prosesor ini memiliki GP yaitu Intel HD 2000. Cuman sayang karena nggak bakalan kepake karena driver prosesor ini cuma support sampai Windows 8.1. Saya sudah cari sana sini, yang ada malah drivernya Intel HD 3000 cuy. Lalu prosesor ini bisa dipasangkan memori sampai 32 GB dengan frekuensi DDR3 1066 atau 1333 GHz. Mode yang digunakan untuk Intel i7 saya menggunakan Mobo Gigabyte H61 MDS2 revisi yang kelima yang rilis pada tahun 2015 yang mendukung prosesor Intel Celeron Pentium dan generasi 2-3. Memiliki 2 channel slot RAM dan maksimum memori yang bisa dipasangkan di Mobo ini bisa sampai 16 GB dengan konfigurasi 8x2. Bahkan support DDR3 yaitu dari 800 sampai 1333 MHz. Support PCIe x16 generasi ketiga. Lalu memiliki 2 slot PCI Express x1 generasi kedua. Ada 4 port SATA generasi kedua yaitu yang berkecepatan 3 Gbps. Tentu pakai SSD dia bakal ke limit sih. Lalu ada 4 port USB di bagian belakang dan bisa ditambah hingga 4 port USB, jadi ada 8 port USB. Masing-masing ada versi 2.0 dan 1.1. Mobo ini support mulai dari Windows XP hingga Windows 8.1. Cuman di sini saya paksakan aja sampai Windows 10. Walau hanya ada driver audio aja di website resminya yang mendukung Windows 10. RAM yang akan dipasangkan di Mobo ini yaitu RAM Tim Elite Plus 4GB 2 keping yang sudah memiliki plat besi atau heatsink tipis di RAM-nya. Jadi RAM ini saya beli satu paket sama Mobonya cuy. Nanti harganya saya akan perlihatkan di akhir video. Untuk jantung dari PC-nya saya menggunakan power supply Infinity 420W yang merupakan brand dari Enlight dengan embel-embel 85% efisiensi. Di power supply ini memiliki kabel 24 pin untuk Mobo dan 8 pin untuk CPU, 6 pin untuk PCIe hingga 4 kabel SATA dan 2 kabel molek. Untuk power supply saya sarankan untuk mengambil power supply yang bagus karena merupakan salah satu komponen yang penting yang membuat PC kalian nyala ya. Tapi di sini tenang aja karena saya udah pakai stabilizer yang lumayan harganya. Karena pernah kejadian PC saya rusak karena listrik rumah saya itu nggak stabil, bahkan sampai nyentuh voltase 120 volt yang mana dapat merusak komponen PC-nya cuy. Jadi sekarang aman karena listrik rumah saya udah di-cover sama stabilizer yang berkualitas. Jadi di sini saya menggunakan VGA AMD HD 7770 GHz Edition 1GB. Lalu apa yang spesial dari VGA ini? Sedangkan VRAM-nya cuma 1GB. Oke, kode name dari VGA ini yaitu KPVRD XT dengan arsitektur GCN 1.0, fabrikasi 28 nanometer, memiliki 640 core dengan memori 1GB DDR5. Membutuhkan daya 80W, support DirectX 11.1 dan OpenGL 4.2.
ya setidaknya bisa main game lawas dengan lancar. Dan jangan terlalu berharap dengan performa yang didapatkan dari VGA ini. Kalau disandingkan dengan Nvidia, VGA ini setara dengan VGA GT 1030, walau performanya lebih tinggi dari GT 1030. Tapi kalau urusan daya, GT 1030 lah pemenangnya. Oke, jadi fitur yang akan digunakan untuk live streaming dari VGA ini yaitu memiliki video encode VCIe, yaitu video codec engine 1.0. Fungsinya untuk mengurangi beban CPU dan diambil tugas oleh VGA AMD ini. Selain itu, VCIe 1.0 membantu mengurangi latensi, juga mendapatkan hasil streaming ya 720p atau HD gitu, dan bisa sampai 180p dengan bitrate menyesuaikan lah. Walau hasil dari video engine ini gak sebagus NFS dari Nvidia, jadi fokus saya menggunakan VGA ini untuk mengurangi beban CPU aja nih. Untuk OS-nya saya menggunakan SSD Kyo 128GB dan ditambah storage 500GB untuk simpan data game dan lain-lain. Menurut saya ini udah terlalu cukup sih. 500GB buat si penyimpanan gamenya ya. Jadi kita akan nyimpan game di sini dan Valorant juga. Jadi casing ini saya dapat dari BlizzCon dan gak ada kacanya, jadi saya custom aja pakai akrilik bekas. Tapi nggak apa-apa, yang penting si red menawan dan menantang sih untuk lipas game-game lawas grafik low. Oke, jadi ya PSU-nya gue pakai PSU Infinity 420 watt ya. Ini nggak ada pengamanan sama sekali ya. Kalian kalau beli PSU itu yang berkualitas sedikit cuy. Jadi ini emang PSU lama ya, PSU gue yang gue pakai sekarang ini, tapi masih aman aja sih. Oke. Cuman kalau listriknya nggak stabil itu bahaya banget cuy. Jadi gue pakai stabilizer di rumah buat mengcover si supaya ini, karena gue belajar dari kesalahan sebelumnya itu supaya gue itu rusak cuman gara listriknya cuy. Di situ listrik di rumah gue tuh listriknya down parah cuy, sampai 120. Ada stabilizer, untung ada stabilizer. Dan ya, di sini casingnya itu udah support Gen 3 ya, SATA, IP-nya USB generasi ketiga, cuman ya ini enggak support generasi ketiga ya. Ini udah dipasang. Oke, jadi selanjutnya kita bakalan pasang motherboardnya nih. Motherboardnya kita eksekusikan. Sebentar ya, gue agak linglung nih pasangnya karena kabel-kabelnya itu merojol banget cuy. Gue mau proses ini dulu bautnya nih. Oh iya, tadi ada baut satu lagi cuman dia jatuh. Oke, kita pasang sih VGA Gaming 1GB ini yang masih kuat buat beberapa game aja, game-game triple A jadul. Triple A jadul. Sebentar aja, ini gue pasang dulu sambil megang kamera dulu aja. Dan si casing ya, gue juga ngejelasin, gue nggak bisa ngejelasin cara untuk casingnya. Jadi dia memiliki mounting yang bisa terlepas di sini, dan dia kan ini casingnya lepas dan nggak ada kacanya. Gue bikin itu pakai akrilik, jadi gue pakai akrilik dia punya PH dulu cuy, gue nggak bisa sambung gitu ya. Dan casingnya itu casing dari Infinity ini kipasnya gue dapat dari second juga ya. Ini casing kipas Infinity juga, ini namanya casing Infinity, cuman dia ada ininya akrilik ini, cuman gue coplok aja karena panas cuy. Jadi si kipasnya ini nggak bagus banget buat ininya, udaranya gitu maksud gue ya. Jadi gue pakai akrilik ya, di sini pakai akrilik kostum bikinan sendiri ya cuy. Oke, jadi gue udah beres pasang semua ya, PC-nya udah dipasang semua komponennya ya. Kita bakal nyalakan si PC ini, dan ya ini kabel-kabel ya. Gue pakai monitor yang 180p ya cuy, dan kita bakalan colok di sini ya. Yo, dan kita bakal nyalakan PC ini dengan tombol satu ini ya. Oke, sebentar ya, ini gak nyala. Kayak kipasnya gak nyala ya cuy, cuman di sini udah nampil. Sini kipasnya gak nyala, kayaknya kabelnya kendor. Dah, gue harus buka belakang ini ya cuy. Nanti gue bakal matiin lagi sih, gue mau ngatur-ngatur dulu ini dulu.
Bagaimana menurut kalian untuk rakitan PC episode 3 kali ini? Tentu keterbatasan dana menjadi rintangan untuk rakitan PC ini. Oh iya, hampir lupa. Berikut budget yang saya habiskan untuk merakit si Red. Dan di sini saya juga mengcompare harga marketplace dan harga rakitan ini. Oke, kesimpulan. Untuk penggunaan sebagai streaming, menurutku ini agak kurang ya. Lebih di bawahnya good, tapi nggak terlalu bad amat. Pengetesan dilakukan di channelnya Kurama dan live streaming menggunakan virtual VTuber. Prosesor ini nyentuh suhu mencapai 90 Celcius. Terlebih lagi jika sirkulasi dalam PC tidak memadai akan membuat suhu panas terjebak di dalam, yang membuat komponen overheat. Tapi di sini CPU-nya berhasil dijinakan akan adanya VGA, sehingga tugas yang diberikan tidak membebani CPU, alhasil membuat live streaming bisa lancar. Akan tetapi suhu 90 Celcius pada TDP 97 Watt itu menurutku lumrah-lumrah aja ya. Soalnya emang semakin besar TDP-nya itu semakin panas. Untuk bermain game masa terkini masih lancar lah untuk sekelas game Genshin Impact maupun GTA 5. Prosesor ini masih oke lah hanya untuk bermain game di settingan low 60 fps dan berjalan dengan lancar, apalagi digunakan sebagai emulator PS2 lebih lancar lagi. Dan pastinya bagian terakhir, oke, si Red ini masih bisa di-upgrade. Jika di-upgrade bisa menggunakan prosesor generasi ketiga dan RAM-nya bisa dimaksimalkan hingga 16 GB. Untuk VGA mungkin opsi pilihan bisa menggunakan GTX 1660 atau RX 580, tetapi harus mengganti power supply-nya dinaikin ke 550 watt dan tentu aja udah sertifikasi 80+.